Halo, selamat sore. Sore. Kenalin saya Ardi. Ini saya lagi sama siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Farhan. Halo, saya Gures. Di podcast kita kali ini kita mau ngebahas seputar kenapa sih makin kita besar circle pertemanan kita tuh makin kecil. Menurut kalian gimana? Dari pandangan kalian dulu deh, sedikit seputar temanya. Bebas. Mau Mas duluan atau saya? Saya ya, ngelempar banget sepertinya Anda. Jujur sih menurut saya kalau kenapa semakin besar itu, kenapa circle kita semakin kecil, mungkin menjadi lebih selektif aja ya. Milih temen yang ya sefrekuensi lah. Bisa sefrekuensi, bisa bikin nyaman kalau ngobrol. Bisa ya kalau mungkin bisa ikut berkembang juga lah. Jadi ada beberapa skill yang nambah gitu mungkin kalau dari saya sih ya. Kalau menurut saya sih baik lagi ke masa lalu gua di SD. Itu kan di SD kita kan berteman dengan siapa aja tuh. Dari teman yang cowok, cewek dan dimanapun kita bisa berteman. Nah tapi di dalam pertemanan itu kan kita nggak bisa ngeliat kayak jati diri seseorang gitu kan. Kayak tipe-tipe itu kan beda-beda. Jadi dulu saya tuh terkenal dengan nggak terkenal sih kayak introvert aja. Kadang kalau misalnya saya eh, main sama satu orang, nah tapi itu nggak selamanya tuh main sama itu terus pasti ada kan dari Iya. kalian gitu kan. Nah itu kayak ya udah kadang saat yang satu klop tiba yang nggak klop gitu. Nah, itu kan jadi selektif gitu ya dari kecil Iya. gitu. Kebawa sampai sekarang gitu kayak misalnya dulu kan saya termasuk hobinya tuh yang dibilang cukup aneh ya dulu ya. Kalau misalnya pernah tahu kayak pernah nonton atau main game gitu kan dibilang kayak ah lu orangnya tuh nggak berteman banget gitu lu mainnya tuh di sosmed gitu kan anak mental sosmed gitu kan. Ya, pertama gue cuma cuma main game doang gitu kan kayak ya kan hobi saya kan bermain game gitu. Kenapa kalian-kalian pada tuh kayak ngerasa hobi saya tuh kayak aneh gitu. Padahal sampai sekarang kan buktinya mereka-mereka yang ngatain kita aneh kan yang main game gitu segala macam ikut nyebur juga kan kayak main segala macam gitu kan. Ya, kata gua ya udahlah karena emang dulunya nggak terkenal apa sportif gitu kan kayak dibilang aneh kan sekarang kayak udah pada nyemplung ke dalam hobi-hobi kita gitu yang dibilang aneh padahal mah kagak gitu emang dari merekanya aja sih menurut saya. Perspektif mereka mungkin tentang Iya orang-orang yang benar. main game tuh kayak apalagi zaman sekarang kan kayak wibu lu gitu atau enggak kayak apa sih? Iya. Lu kan kalau misalnya di warnet tuh sering dibilangnya ah lu main warnet dibilangnya no life gitu kan. Hmm. Padahal di warnet tuh kan banyak orang-orang yang menurut saya ya walaupun saya nggak main warnet tapi di warnet tuh pasti ada kayak komunitas gitu kan kayak komunitas Ayo Dance ataupun LOL dan Dota itu dibilang cukup solid sih ya kan kayak pertemanan mereka tuh cukup solid kayak misalnya mereka tuh bisa dibilang berteman dengan siapa aja tanpa mandang Ya. genre ataupun segala macam gitu. Selama lu asik, lu gua temenin gitu. Ya kan? Sama lu klop sama gua ya masih oke lah berteman sama gua. Lu sendiri gimana? Mungkin selain dari selektif itu mungkin karena faktor kesibukan juga kali ya. Mungkin ada beberapa teman yang udah mulai fokus sama real life-nya mereka, ada yang entah itu ada yang kerja atau ada yang udah jadi ibu rumah tangga atau mungkin ya bapak rumah tangga nyari nafkah. Mungkin salah satunya itu juga sih mungkin. Selain selektif mungkin kesibukan masing-masing kayak. Iya benar. Makin kita gede makin juga ngerasa ya udah lingkup pertemanan nggak terlalu gimana-gimana juga kan. Pasti sih. Nah, terus selain yang tadi kata Mas Gores, kesibukan apa selain kesibukan, perubahan apa sih yang berpengaruh selain kesibukan itu? Hmm, Mungkin kalau selain kesibukan ya itu sih mungkin apa ya? Ya karena udah dewasa aja jadi harus ada yang perlu dicari gitu, entah itu nafkah atau pahala mungkin bisa aja kan nggak ada yang tahu. Kalau menurut saya sih kan dulu kita kecil tuh terbilang cukup bebas. Kayak misalnya pengen ekspor segala macam gitu kan. Dari kecil kita tuh pengen ekspor kayak wih main PS ternyata seru ataupun kayak wih main di sana kayak seru gitu kan. Memang makin kita dewasa makin kayak wah kita ada hal-hal penting yang harus dikerjain kayak misalnya mencari nafkah ataupun mencari jati diri kita kayak kita nggak bisa terlena dengan nostalgia-nostalgia lama.
nostalgia lama itu boleh, cuma kalau misalnya cukup terlena itu sayang sih, kayak lu masih terlena dengan masa lalu, yang ada lu nggak bakal berkembang gitu. Iya benar juga. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau menurut saya selain kesibukan tuh bisa juga kita pas gede ngerasa kalau kita nggak punya banyak tenaga untuk berteman dengan banyak orang. Hmm. Karena kalau misalnya kita punya banyak temen, kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh juga jadi harus menuhin ekspektasi mereka seputar kita juga. Oh iya. Iya sih, kadang kalau berubah dikit pasti mereka, ih lu lagi kenapa gitu. Jadi daripada kita, karena kan sekarang kita udah sibuk sama kuliah kan, maksudnya masa mau disibukin lagi sih sama pikiran orang gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Tugas kita udah cukup sibuk sih, kita nggak perlu ngurusin hidup orang lain. Nah lanjut nih, menurut kalian tuh lebih penting punya teman banyak atau punya teman dikit tapi berkualitas? Punya temen banyak sih boleh, tapi dua-duanya sebenarnya sih masuk sih ya. Teman banyak ya mungkin buat relasi, tapi kalau punya teman dikit ya nggak apa-apa juga. Karena kan teman dikit mungkin lebih nyaman sama mereka, lebih enaknya sama mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh takut atau gimana kalau misalnya kita berteman dengan yang keluar di zona nyaman gitu. Iya. Takut. Iya, kayaknya sih gitu. Kalau menurut saya sih jujur teman-teman tuh penting. Tapi jangan bikin teman kita itu nggak, dengan adik kita teman gitu kita kan bisa berkembang juga dengan lebih baik. Nah tapi kita harus selektif lagi, kayak misalnya kita berteman dengan siapa aja boleh. Kalau misalnya kita berteman dengan satu dan bikin kita berkembang, nah itu kan bagus gitu. Jadi nggak bikin kita down gitu. Nah itu kayak ya bawa semangat aja kalau kita bisa berteman dengan siapa aja asalkan temannya itu positif. Kalau misalnya kita berteman yang negatif yang bikin kita down terus, nah kan sayang juga gitu kan, kayak ke bawah arus gitu. Jadi ya lebih selektif lagi sih. Jadi saya lebih penting teman dikit tapi bisa bikin kita berkembang lebih baik gitu daripada teman banyak tapi kan ya bikin kita nggak berkembang lebih baik gitu. Kalau menurut Mas sendiri gimana? Bener, kalau misalnya untuk zaman sekarang lebih mendingan temen dikit tapi berkualitas. Ya. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya temen banyak, itu juga kita susah buat bagi waktunya kadang. Iya sih. Kadang suka bentrok gitu. Iya kan? Nongkrongnya pagi, yang satu ngajakin nongkrongnya malam. Apalagi kan kita juga punya nih teman dari misalnya teman SD, teman SMP, Oh, iya. teman SMA, sama sekarang teman kuliah kan. Jadi susah buat bagi waktunya, kapan nih gue harus main sama teman SMA, kapan harus main sama teman SMP gitu kan. Jadi mending sedikit ya tapi berkualitas. Kalau sekarang juga kan bahasa ininya kayak kalau teman kalian wangi, kita ikut wangi. Nah, iya. Iya. Ya, Gitu sih. boleh. Mungkin dari kalian ada tambahan lagi soal pertanyaan yang tadi tuh seputar teman banyak atau teman sedikit tapi berkualitas? Enggak ada. Kalau dari saya sih, dari jujur ya SD SMP itu bisa dibilang kayak kita punya teman banyak. Kayak misalnya kita dari SD SMP tuh bisa dibilang teman kita bisa teman sama siapa aja. Cuma kalau dari saya sendiri ya teman kita tuh kadang nggak terlalu banyak gitu jujur. Kalau misalnya sekarang udah nggak terlalu deket lagi sama temennya SD sama SMP, soalnya kan punya sibuk masing-masing dan juga hobi mereka kan terbilang beda gitu kan sama saya. Jadi ya udah let it go aja, kayak misalnya mereka udah nggak bisa berteman dengan saya nggak apa-apa. Iya. Saya kan kita nggak bisa maksa hobi orang ikut dengan kita gitu kan, ataupun kita ikut hobi dengan mereka tapi kita nggak suka gitu kan. Saya udah sih. Tapi kalau sekarang tuh lebih baik nyari temen yang kayak ya udah sefrekuensi aja kan sama kita. Karena kalau misalnya mereka nggak sefrekuensi sama kita juga energi kita jadi gampang cepat habis gitu nggak sih kalian Iya, ngerasanya? pasti sih. Kayak kita tuh menuhin ekspektasi mereka gitu kan. Itu baik lagi yang Capek ya, lagi. pasti. Tapi ini BTW kita podcast di mana sih ini? Oh iya sih gila nih, tempatnya enak banget loh. Ada Bagus kasur, banget gitu iya, ya, sofa adem, gitu. sofa empuk. Ini kita lagi di mana sih, Mas Farhan? Kita ini lagi di tim alias Taman Ismail Marzuki. Iya, kita lagi ada di Bilik Siniar.
lantai 4 ya? Lantai 4 ya? Lantai 4 lantai 3 sih? Lantai 5 ini. 5 lantai 5. 4 atau 5? 4 ya? Lantai 5. Ya, di ada bilik siniar, ada bilik yang buat kayak orang rapat gitu. Ini banyak banget tempat-tempat ruangan gitu yang bisa buat kita rapat ataupun kita podcast di sini. Sebenarnya sih bilik siniar ini sama bilik yang lain-lain ini ada di perpusnya ya. Dalam. Recommended sih buat kalian yang kalau misalnya ada tugas kuliah atau apapun rapat di sini recommended banget karena kita juga difasilitasin for free. Jujur nih free. Makasih Bayar. buat pihak tim. Ya. Thank you banget buat pihak tim yang udah beri kita izin. Lanjut pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya soal apakah circle pertemanan kecil tuh ngebikin hidup kita tuh makin tenang? Hidup kalian? Mas Farhan mungkin duluan. Gantian. Kalau dari saya sih circle kecil jujur bikin tenang juga sih. Jadi kita tuh nggak berharap mereka tuh suka baik sama kita. Karena jujur yang sekarang teman-teman saya tuh di SMK sama kuliah. Jadi ya kita udah kalau di SD SMP kan mungkin ada beberapa yang masih berteman, cuma di SD SMP udah hilang kontak gitu ataupun udah punya hobi atau kesibukan masing-masing. Jadi menurut saya walaupun teman kita dikit, seenggaknya kita masih bisa berkomunikasi gitu loh. Yang penting kita masih bisa tukar kabar satu sama lain. Ya asal nggak ini aja sih hilang kontak gitu. Walaupun kita punya kesibukan masing-masing ya is okay lah. Iya sih, Karena bener. hidup kan masih banyak gitu hal yang perlu dieksplor. Jadi ya Apalagi kalau sekarang cukup kayak ya udah nggak sih kita mutualan aja sama mereka. Lihat kabarnya cuma dari ya udah Instagram atau sosial media yang lain kan. ya pasti. Nggak perlu yang harus kontekan banget sampai chatan di WhatsApp gitu kayaknya udah nggak terlalu penting banget ya. Paling kalau misalnya di IG tuh biasanya yang teman dekat kan kirim-kirim reels doang tuh. Iya. Kalau teman dekat kan. Iya, dapat teman dekat. Ya bang kayak ya udah reels yang nggak jelas gitu kan. Biasanya kalau tuh kalau gitu jam-jam 12 malam ke atas saya tiba-tiba ada Udah lain gitu ya. notif. Wah, Reelsnya. udah. Ada pesan muncul aja kirim reels gitu kan. Ya, kabarnya apa tuh kirim reels gitu. Nggak jelas tuh. Kalau kalian sama teman-teman kalian biasanya ngapain sih? Keseharian sama teman-temannya? Keseharian sama temen-temen ya. Mungkin sih kalau dari kita tuh biasanya kalau habis balik kampus tuh kadang suka nongkrong dulu. Entah itu di rumah temen atau di kafe atau mungkin di mana lah. Biasanya sih gitu kalau kita. Apalagi kalau yang paling enak kalau dosennya ngaret nggak jadi baru cabut kita semua tuh. Tuh. Kalau dari Mbak Ardi sendiri gimana? Kalau sekarang sih apa ya? Sama teman-temannya biasanya nongkrong doang sih gitu-gitu aja. Dan teman saya juga itu lagi aja. Iya. Nothing special lah. Kalau saya sih ya baik lagi ya karena hobi saya main game juga. Jadi bukan saya cuma pulang kadang nugas terus habis itu kalau misalnya ada agenda nongkrong kita nongkrong. Ya udah kayak kesibukan saya sama di rumah main game ataupun ngerjain tugas itu dong. Kalau misalnya ada agenda nongkrong ya ikut ayo. Kalau nggak ada ya udah. Ya kalau ya udah. Itu doang sih paling. Ya udah terakhir deh karena mempersingkat waktu juga ya. Kalau lama-lama mungkin nanti boring juga atau apa. Jadi terakhir saya mau nanya soal kesan pesan kalian buat teman-teman kalian. Yuk, coba duluan. Kalau dari saya pesan-pesannya boleh kalian berteman dengan siapa aja asalkan teman itu bisa membuat kalian tuh lebih baik. Jadi lebih selektif lagi untuk memilih teman gitu. Jangan semuanya tuh kalian berteman. Boleh berteman cuma ambil positifnya aja, negatifnya dibuang gitu sih. Mungkin kalau dari saya cuman pesan buat penonton mungkin ya. Gak usah takut kalau teman kalian tuh itu lagi. Jadi nyantai aja. Selama teman itu bikin kalian nyaman, bikin kalian merasa tenang kalau lagi ngumpul, nggak apa-apa. Kalau dari saya sih paling nggak apa-apa temen kalian segitu-gitu aja. Maksudnya untuk sekarang kita semoga dijauhin lah dari teman-teman yang fake kayak gitu. Dan bedain teman sama relasi. Teman boleh sedikit tapi relasi bisa kita kembangin lah.
Oke, segitu aja dari kita ya guys. Ya, terima kasih untuk teman-teman kita yang di belakang layar. Itu ada yang baju hitam alias Mas Fahri Hermu sebagai koordinator. Ya, terima kasih ya. Thank you ya semua ya. Mungkin thank you juga buat tim yang udah nyediain tempat ini. Oh iya, makasih, Makasih ya, buat tim. pihak Pihak Taman tim. Enak Ismail banget loh ini. Marzuki. Adem. Adem dan juga ini kedap suara loh. Jadi suara kedap. dari luar tuh nggak terdengar sampai dalam. Coba teriak. Terus reaksi. Kok teriak sih mbak? Aduh. Kan yang dari harus luar dicontohin dong. banget ya. Nah, ini sih. Aduh. Ya udah. Thank you yang semuanya udah nonton. Terima kasih. Udah guys. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Bye bye. Ya.